Perkenalkan, nama saya Mariana Frida. Saya sebagai pemateri. Supervisi sering diartikan sebagai serangkaian usaha bantuan pada guru, sehingga supervisi secara etimologis mempunyai konsekuensi yang disamakannya. Pengertian supervisi dengan pengawasan dalam pengertian lama, beberapa inspeksi sebagai kegiatan kontrol yang otoriter. Yang berikut kita masuk pada pendekatan supervisi yang kedua, yaitu non-directive approach. Pendekatan supervisi non-direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang sifatnya tidak langsung. Pendekatan tidak langsung atau non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung, sehingga perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tetapi ia terlebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Secara etimologi, pendekatan memiliki arti usaha mendekati, sedangkan supervisi pendidikan secara terminologi didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk membantu personal sekolah dalam meningkatkan kemampuannya, sehingga lebih mampu mempertahankan dan melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Sedangkan kata non-direktif bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya tidak langsung. Adapun secara teknis perilaku supervisor dalam pendekatan non-direktif ini, yaitu yang pertama, mendengarkan. Dalam arti supervisor mendengarkan terlebih dahulu laporan-laporan guru, baik berupa keberhasilan maupun permasalahan yang mereka hadapi. Yang kedua, memberi penguatan. Setelah mengetahui berbagai keluhan yang dialami guru, maka perilaku supervisor selanjutnya adalah memberi penguatan. Penguatan ini bisa berupa pujian atau motivasi. Motivasi yang positif akan mendorong. Supervisi sering diartikan sebagai serangkaian usaha bantuan pada guru, sehingga supervisi secara etimologis mempunyai konsekuensi yang disamakannya. Pengertian supervisi dengan pengawasan dalam pengertian lama, beberapa inspeksi sebagai kegiatan kontrol yang otoriter. Yang berikut kita masuk pada pendekatan supervisi yang kedua, yaitu non-directive approach. Pendekatan supervisi non-direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang sifatnya tidak langsung. Pendekatan tidak langsung atau non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung, sehingga perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tetapi
Ia terlebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Secara etimologi, pendekatan memiliki arti usaha mendekati, sedangkan supervisi pendidikan secara terminologi didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk membantu personal sekolah dalam meningkatkan kemampuannya, sehingga lebih mampu mempertahankan dan melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Sedangkan kata non-direktif bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya tidak langsung. Adapun secara teknis perilaku supervisor dalam pendekatan non-direktif ini yaitu yang pertama mendengarkan, dalam arti supervisor mendengarkan terlebih dahulu laporan-laporan guru baik berupa keberhasilan maupun permasalahan yang mereka hadapi. Yang kedua, memberi penguatan. Setelah mengetahui berbagai keluhan yang dialami guru, maka perilaku supervisor selanjutnya adalah memberi penguatan. Penguatan ini bisa berupa pujian atau motivasi. Motivasi yang positif akan mendorong. Yang berikut kita masuk pada pertemuan individual. Yang dimaksud dengan pertemuan individual yaitu suatu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor, dosen atau instruktur. Tujuannya yaitu yang pertama memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan dosen atau instruktur melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi. Yang kedua, mengembangkan hal mengajar yang lebih baik. Yang ketiga, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri dosen atau instruktur. Dan yang keempat, menghilangkan atau menghindari segala prasangka. Yang berikut, menilai diri sendiri. Dalam menilai diri sendiri, yang pertama itu menilai diri adalah penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Untuk itu diperlukan kejujuran diri sendiri dengan cara-cara menilai diri sendiri sebagai berikut. Yang kedua, suatu daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada mahasiswa untuk menilai pembelajaran atau suatu aktivitas. Biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan baik secara tertutup maupun terbuka, dengan tidak perlu menyebut nama. Yang ketiga, menganalisa tes-tes terhadap unit kerja. Yang keempat, mencatat aktivitas mahasiswa dalam suatu catatan. Yang kelima, baik mereka bekerja secara individu maupun secara kelompok. Yang berikut, teknik kelompok. Teknik kelompok ialah supervisi yang dilakukan secara kelompok. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain mengadakan pertemuan atau rapat atau yang disebut sebagai meeting. Seorang kepala sekolah menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusun, termasuk mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru. Dalam hal ini rapat-rapat yang diadakan dalam rangka kegiatan supervisi. Dalam rangka kegiatan supervisi, yang pertama itu mengadakan diskusi kelompok atau group discussion. Diskusi kelompok dapat diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru bidang studi sejenis. Di dalam setiap diskusi, supervisor atau kepala sekolah memberikan pengarahan dan saran-saran yang diperlukan. Yang kedua, mengadakan penataran atau in-service atau training.
Teknik ini dilakukan melalui penataran, misalnya penataran untuk guru bidang studi tertentu. Mengingat bahwa penataran pada umumnya diselenggarakan oleh pusat atau wilayah, maka tugas kepala sekolah adalah mengelola dan membimbing pelaksanaan tindak lanjut dari hasil penataran. Berikut pendekatan supervisi pendidikan. Ada beberapa pendekatan dalam supervisi pendidikan, yaitu yang pertama, directive approach. Yang dimaksud dengan directive approach yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Yang bersifat langsung tersebut yaitu memberikan arahan secara langsung. Sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pemahaman terhadap psikologi behaviorisme. Prinsip behaviorisme ialah bahwa segala perbuatan berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Oleh karena guru ini mengalami kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar dapat bereaksi. Supervisor dapat menggunakan penguatan atau reinforcement atau hukuman yang disebut sebagai punishment. Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor seperti menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, dan memberi contoh. Yang berikut, secara umum supervisi memiliki kegunaan untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui usaha peningkatan profesional mengajar, menilai kemampuan guru sebagai pendidik dan pengajar dalam bidang masing-masing guna membantu mereka melakukan perbaikan dan bila mana diperlukan dengan menunjukkan kekurangan-kekurangan untuk diperbaiki sendiri. Supervisi berasal dari kata supervision yang terdiri dari dua kata yaitu super yang berarti lebih dan vision yang berarti melihat atau meninjau. Secara terminologi, supervisi sering diartikan sebagai media tersebut sesuai atau tidak. Yang kelima, ketepatan penggunaan metode dengan materi. Jadi, apakah materi dengan metodenya itu sesuai dan tidaknya itu makanya dilakukan observasi untuk mengamati bagaimana ketepatan penggunaan, apakah sesuai dengan metode pada suatu materi tersebut. Dan yang keenam, reaksi mental para siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi kita melihat bagaimana mental dari siswa tersebut. Apakah mentalnya itu baik dengan cara dia memberikan sebuah pertanyaan dan lain sebagainya dalam proses pembelajaran. Berikut kita masuk pada pelaksanaan observasi kelas. Dalam pelaksanaan observasi kelas ini, yang pertama-tama yaitu persiapan. Jadi sebelum melakukan observasi kelas, kita harus persiapan dulu agar nanti pada saat observasi tidak ada kekurangan. Yang kedua, pelaksanaan. Jadi
kalau sudah adanya persiapan, kalau sudah adanya persiapan, yang kedua kita akan menjalankan sebuah observasi tersebut. Dan yang ketiga, penutupan. Jadi bagaimana kita mengadakan bagaimana kita menjalankan sebuah penutupan dari observasi tersebut. Yang keempat, penilaian hasil observasi. Mengamati proses pembelajaran di kelas. Tujuannya yaitu untuk menolong dosen atau instruktur dalam mengatasi masalah di dalam kelas. Yang berikut, melaksanakan kunjungan kelas. Cara melaksanakan kunjungan kelas itu yang pertama, dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tergantung sifat, tujuan, dan masalahnya. Yang kedua, atas permintaan dosen atau instruktur bersangkutan. Dan yang ketiga, sudah memiliki instrumen atau catatan-catatan. Dan yang keempat, tujuan kunjungan harus jelas. Yang berikut, tahap-tahap kunjungan kelas. Ada 4 tahap kunjungan kelas. Yang pertama, tahap persiapan. Jadi pada tahap ini, supervisor merencanakan waktu, sasaran, dan cara mengobservasi selama kunjungan kelas. Jadi untuk melakukan kunjungan kelas perlunya ada persiapan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kunjungan kelas. Yang kedua, tahap pengamatan selama kunjungan kelas. Pada tahap ini, supervisor mengamati jalannya proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, tahap akhir kunjungan. Pada tahap ini, supervisor bersama dosen atau instruktur mengadakan perjanjian untuk membicarakan hasil-hasil observasi. Yang keempat, tahap terakhir adalah tahap tidak lanjut. Oke, yang berikut kita masuk pada observasi kelas. Observasi kelas adalah mengamati proses pembelajaran secara teliti di kelas. Tujuannya adalah untuk memperoleh data objektif aspek-aspek situasi pembelajaran, kesulitan-kesulitan dosen atau instruktur dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Aspek-aspek yang diobservasi di dalam kelas secara umum, aspek-aspek yang diobservasi di dalam kelas secara umum yaitu yang pertama, usaha-usaha dan aktivitas dosen atau instruktur siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, cara menggunakan media pengajaran. Jadi bagaimana cara dari seorang guru untuk menggunakan media pengajaran. Yang ketiga, variasi metode. Yang keempat, kegiatan penggunaan media dengan ketepatan penggunaan media dengan materi atau kebaikan juga. Yang ketiga, menyajikan. Bisa dimaknai dengan supervisor menyajikan solusi baik berupa petunjuk, praktis atau teori. Yang keempat, memecahkan masalah. Perilaku berikutnya adalah supervisor membantu memecahkan masalah yang dihadapi guru. Yang ketiga, collaborative approach. Pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk mendapatkan struktur
proses dan kriteria dalam pelaksanaan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi kognitif beranggapan bahwa belajar adalah hasil paduan antara kegiatan individu dengan lingkungan, pada gilirannya nanti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Dan demikian pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua arah, yaitu dari arah ke bawah dan dari bawah ke atas. Perilaku supervisor adalah sebagai berikut, yaitu menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan negosiasi. Pendekatan kolaboratif ini lahir dari psikologi kognitif yang beranggapan bahwa belajar adalah hasil paduan antara kegiatan individu dan lingkungan, pada gilirannya berarti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Pada pendekatan ini, supervisor dan guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi. Pendekatan kolaboratif ini menggunakan komunikasi dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Pendekatan ini lebih tepat digunakan terhadap guru, tukang kritik, atau terlalu sibuk. Jadi ini adalah ketiga pendekatan dalam supervisi pendidikan. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.